Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Ekonomi, sosial, politik, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya masing-masing. Nah pemirsa, malam hari ini kita ingin berbincang-bincang, kita ingin ngobrol tentang tema indah dalam keragaman Huma Ita, Huma Betang. Anda tentu penasaran, filosofi apa yang dibawa Huma Betang itu sendiri? Kemudian bagaimana implementasi Huma Betang itu hingga saat ini? Implementasinya juga terhadap butir-butir Pancasila, karena Huma Betang tidak lepas dari butir-butir Pancasila. Nah, untuk membahas hal ini sudah hadir di studio Jurnal TV. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Walter S. Penyang, Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Kota Palangkaraya, dan juga budayawan. Selamat malam Bapak Narekabar. Selamat malam Alap. Barigas Pak. Barigas Biti Bereng Urasa Barigas. Oke. Kemudian yang kedua kita perkenalkan juga Bapak Pendeta Bobo W. Badak, Ketua DPD API, Asosiasi Pendeta Indonesia Kalteng. Selamat malam Bapak Narai Kabar. Selamat malam Mbak Lap, Barigas Urasita. Terima kasih Bapak-bapak berdua sudah hadir di studio Jurnal Televisi malam hari ini. Seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, kita ingin belajar, kepengen berbincang-bincang bagaimana sih Huma Betang itu sendiri sampai saat ini, dari awal kita memiliki falsafah ini, bagaimana hingga saat ini penerapannya. Pemirsa, jangan kemana-mana, bersama saya Olivia Teja. Kita mulai saja tatap muka selengkapnya. Pemirsa, terima kasih. Kita langsung saja dengan yang pertama, dengan Bapak Walter S. Penyang sebagai Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan. Dahulu filosofinya Huma Betang ini seperti apa? Kemudian munculnya kita adopsi itu menjadi suatu falsafah hidup itu seperti apa, Pak? Silahkan. Ya, terima kasih. Dan bisa Pak Ibu saudara sekalian, pemirsa yang Jurnal TV, selamat malam. Terima kasih malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk berbagi gitu bersama-sama. Kalau kita bicara soal Huma Betang, ya, memang dulu itu kan Huma Betang ini adalah rumah besar, rumah panjang yang dibangun oleh para pendahulu kita, ya, yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi ini adalah suatu tempat tinggal bersama-sama gitu. Karena di Rumah Betang, rumah besar, rumah panjang, banyak orang yang berdiam di situ, bukan satu keluarga, tapi beberapa keluarga. Di sana mereka dalam kehidupannya di Rumah Betang ini hidupnya rukun, damai, penuh kebersamaan di Rumah Betang ini. Itu yang selama ini dijadikan orang bahwa di tanah Dayak ini, ya, kehidupan masyarakat Dayak ini dengan mengangkat falsafah Huma Betang ini menjadi kehidupan, karena di sana ada kebersamaan kita, kebersamaan kita di situ, dan dia di sana tidak membedakan. Kadang-kadang di Huma Betang ini kita juga menerima orang dari luar untuk bersama-sama di Rumah Betang. Misalnya ada masyarakat yang kebetulan dia dari daerah lain, mungkin tidak ada tempat bermalam, dia bisa bermalam di situ, itu di Rumah Betang. Atau di rumah kita, rumah orang Dayak itu pada umumnya seperti itu pada di Kalimantan Tengah dari dulu. Jadi yang membedakan Huma Betang selain bentuknya, Pak, antara daerah satu di Kalteng ini dengan yang lain apa ya, Pak? Ini kan tergantung dengan aliran sungai. Aliran yang menjadi ciri khas perbedaannya itu di mana, Pak? Ya, perbedaannya kan hanya persoalan besarnya, ya kan,
bentuknya, karena memang dari daerah di Kalimantan Tengah kan banyak bentuk-bentuk rumah, tidak satu, bisa daerah Katingan, daerah Kahayan, gitu kan, Barito juga ada. Tapi pada umumnya dikatakan betang itu kan panjang besar, gitu. Panjang besar yang bisa didiami oleh beberapa keluarga di sini. Kalau dulu maksimal dia rumah betang ini berapa kepala keluarga Pak yang bisa masuk di dalam? Itu tergantung tidak ada batasan sebetulnya, karena memang tuh dibangun keluarga satu keluarga, jadi dia bisa diperpanjang gitu kan. Dibangun mungkin ya luasnya seperti ini, nanti diperpanjang lagi, diperpanjang mungkin, nyambung tetapi dia masih ada jadi satu gitu. Kita lihat banyak contoh-contohnya di daerah ini. Nah, ini yang jadi apa namanya, kita angkat bersama ini menjadi kehidupan orang Dayak itu hidup di rumah betang karena penuh dengan kerukunan dan kedamaian di situ. Kalau melihat banyak sekali orang di dalam rumah betang itu sendiri, keluarga besar, kalau kita mengambil dari kemandiriannya di mana Pak? Kemandirian masing-masing keluarga. Karena sekarang kita lihat kalau misalnya hidup dalam satu kawasan, dalam satu rumah segitu besarnya, konflik itu pasti banyak, perbedaan itu banyak. Itu seperti apa Pak? Sudah tentu itu, cuman persoalannya kan kalau mereka hidup di suatu tempat ini bersama, walaupun mereka itu berbeda-beda alter pekerjaannya, tapi mereka tetap bisa satu gitu. Kita tidak pernah menjumpai ada perselisihan gitu, tidak mendengar ada perselisihan di antara mereka, walaupun mereka tadi kan berbeda pekerjaannya, keyakinannya bahkan barangkali kan bisa saja, karena kehidupannya pasti tetap rukun itu. Disitulah jadi penuh dengan suatu kedamaian gitu. Saya bergeser ke Pak Pendeta Bobo. Kalau Bapak melihat sendiri saat ini rumah betang itu kan kalau bangunan mungkin sudah jarang ya Pak, apalagi kalau sekarang kita membangun rumah pasti keluarga itu pengen mandiri sendiri-sendiri. Nah, asas rumah betang ini sendiri seperti apa? Apakah di dalam satu RT kah atau seperti apa implementasinya saat ini? Ya, memang untuk tinggal di rumah betang pada zaman sekarang kita lihat sudah sangat jarang sekali. Dan juga rumah betang di daerah-daerah terutama di Kalimantan Tengah kan sudah menjadi seperti museum dan simbol saja sekarang. Nah, karena pergeseran zaman seperti ini, setelah anak dalam satu keluarga menikah atau berumah tangga, mereka pasti berpikir untuk membangun rumah tangga sendiri, berada di luar dan menjauh dari keluarganya. Nah, tetapi falsafah rumah betang itu menjadi falsafah itu bisa diterapkan. Mungkin di satu RT bisa kita terapkan, di RW kelurahan bisa diterapkan, bahkan satu Kalimantan Tengah pun bisa. Sehingga kita di dalam warga Kalimantan Tengah, di dalam provinsi kita, falsafah rumah betang itu tidak pernah bisa kita lepaskan. Karena memang falsafah itulah yang membuat Kalimantan Tengah ini bisa tetap eksis, bisa tetap ada. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Walter Penggang tadi, sebenarnya konflik itu ada, pasti ada. Tetapi di dalam rumah betang itu biasanya ada satu orang pemimpin yang dapat menyelesaikan. Jadi seorang pemimpin yang ditunjuk, ya, yang memang bukan ditunjuk sebenarnya, karena memang yang dituakan di situ biasanya itu adalah yang tertua di antara satu keluarga besar, mungkin dipanggil sebagai damangnya atau temenggungnya di situ, sehingga dia bisa menyelesaikan konflik. Karena falsafah rumah betang itu juga kita belajar, anak-anaknya, keturunannya itu belajar untuk menghormati yang lebih tua. Jadi kalau ada orang yang lebih tua mengajarkan atau menunjukkan sesuatu, mereka akan belajar. Sehingga pada saat mereka berselisih paham atau ada sesuatu yang tidak sesuai, tidak cocok dalam satu dengan yang lainnya, pada saat yang tetuanya turun tangan, mereka pasti mentaatinya dan cepat terselesaikan. Dan itu jarang sekali keluar dari rumah betang itu sendiri. Nah, itu bisa kita implementasikan di tingkat RT juga. Cuman pemahaman rumah betang inilah yang harus terus diajarkan, diimplementasikan mungkin oleh pemerintah, mungkin oleh pihak-pihak yang terkait. Mungkin itu yang bisa saya.
ketika kita berbicara Huma Betang, apabila hanya kita saja yang paham, kita saja yang tahu, apalagi kalau orang berpikirnya, oh ini kan Huma Betang ini dulu lahirnya pada saat zaman agama Helu, agama Tatu Hyang Ita, kemudian di dalamnya ada yang namanya agama Helu juga, kalau sekarang masuk dalam Hindu Keharingan. Pada saat itu ketika ada yang keyakinannya tidak sama, itu seperti apa dari saudara-saudara kita yang notabene berbeda keyakinan, khususnya waktu itu masih Hindu Keharingan yang mendominasi. Seperti apa Pak Walter Penyang? Ya. Saya kira kan kehidupan mereka kan tadi kita katakan mereka penuh dengan kedamaian ya di situ. Dari berangkat dari situ semuanya kan bisa memahami kan antara satu dengan yang lain. Walaupun mereka berbeda keyakinan, mereka bisa menerapkan, artinya ajaran agamanya masing-masing gitu kan. Saling tidak dan saling menghormati mereka, saling menghormati gitu. Misalnya contoh, kalau ada satu keluarga di situ yang ikut bersama-sama itu yang Muslim, ya, contohnya dengan kita yang Hindu Keharingan atau yang Kristen gitu. Dalam soal makanan saja, soal makanan saja. Biasanya kita kan bisa menikmati makanan babi misalnya. Nah, kalau dalam satu upacara di rumah Betang ini ya, mereka tidak terlalu fanatik dengan apa itu, tapi makanan ini nah yang membuat apa namanya, yang kita lihat sering dipraktekkan itu, bahwa yang pesta tadi yang Kristen atau yang Keharingan tadi dia potong babi, tapi buat keluarga yang Muslim mereka potong ayam yang dianukan gitu untuk makanan aja. Itu tandanya kan saling menghargai mereka satu dengan Oke, ketika kita menghargai satu dan yang lain, berarti masing-masing dari kita itu harus mengerti dulu Pak, seperti apa keyakinan saudara kita yang tidak boleh dilanggar, yang harus dihormati. Berarti kan di dalam rumah Betang ini mereka juga harus mengerti, seperti Bapak katakan tadi. Kalau teman-teman kita berangkat dari situ tadi, berangkat dari kebersamaan mereka tadi, kedamaian mereka tadi, mereka saling memahami gitu. Walaupun mereka berbeda keyakinan, tapi mereka saling menghormati satu dengan yang lain. Itu yang membuat kehidupan mereka bisa langgeng. Gitu. Di zamannya Pak, masih dalam hidup satu rumah. Yang menjadi pertanyaan saya berikutnya, bagaimana mereka ini bisa seia sekata dengan ratusan yang di dalamnya itu? Apakah dari si pemuka agamanya ini sendiri, atau yang tadi Pak Bobo sempat katakan bahwa demangnya ini terus mensosialisasikan hingga anak turunan? Iya, apa yang dikatakan oleh Bapak itu benar. Ada yang lebih dituakan di situ. Berarti sosialisasinya kan tidak boleh putus Pak, sehingga itu terus bisa ke bawah. Karena mereka di situ, karena mereka kan pada suatu saat kan bertemu. Kalau siang mereka pada bekerja, semua bekerja, malam kan berkumpul. Sebelum tidur barangkali ada apa namanya oleh tua-tua yang cerita-cerita tentang keadaan apa segala macam itu, memberikan pelajaran dan pemahaman kepada keluarganya tadi, walaupun dia berbeda keyakinan tadi. Disitulah seninya keberagaman itu tadi, keindahan mereka itu, sehingga kita bisa melihat, nah ini Kalimantan Tengah ini cukup hebat sebetulnya. Kita punya filsafat itu. Berarti ketika misalnya Bapak katakan tadi ada masalah, ada kendala, kalau melihat dari sejarahnya sendiri, dari penjelasan Bapak, harusnya yang namanya konflik itu bisa diselesaikan pada saat dia duduk di dalam Huma Betang itu. Iya, itu sebetulnya. Maka peranan orang tua tadi, dulu aja cerita orang tua saya selaku demang, dia demang kepala adat, menyelesaikan masalah orang, ya. Tidak perlu sampai ke polisi, ke pihak yang lain, mereka selesaikan sendiri gitu. Dengan hukum adat yang ada di Huma Betang dan diakui bersama dan itu orang tadi. yang patuh dan taat gitu. Misalnya ada contoh sebetulnya, ada anak ini bermain, ya. Mereka di satu rumah Betang bermain. Mungkin anak ini kena terluka oleh temannya. Nah dulu ada kebiasaan mereka, orang tuanya ini yang merasa anak kena luka keluar darah, mereka cari apa, telur ayam, apa darah ayam, telur ayam gitu, apa menyaki gitu kan, untuk memalas memberi supaya mereka itu artinya tidak apa namanya, tidak
terhutang darah juga ya. Lagi, gitu. Selesai dia dengan masalah itu. Dan orang tuanya semua seperti itu. Nah, kalau memang bisa kita terapkan seperti itu sekarang, alangkah indahnya hidup kita ini. Oke, saya bergeser ke Pak Pendeta Bobo. Ketika melihat sejarah, bagaimana filosofi Huma Betang itu sendiri, kemudian lahirnya pun lebih dahulu. Kemudian bagaimana kita mensinergikannya ini dengan sila-sila Pancasila, karena Kalimantan Tengah adalah bumi Pancasila. Tetapi Pak Bobo jangan dijawab dulu, kita mau break sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan kembali perbincangan pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Tatap Muka. Dan kita kembali lagi dengan bahasan kita pada malam hari ini, indah dalam keragaman Huma Ita, Huma Betang. Langsung saya ke Pak Pendeta Bobo. Seperti yang saya tanyakan tadi, kita dahulu sudah mengerti falsafah filosofi Huma Betang. Kalau implementasinya terserah masing-masing dulu sekarang ya. Nah, yang kemudian kita sinergikan dengan butir-butir Pancasila itu sendiri, Pak. Kalau saya baca sendiri, sejalan, seiring. Berarti kan Pancasila kita terapkan, butir-butirnya, kemudian falsafah Huma Betangnya juga, filosofinya juga sudah kita terapkan. Kalau dari yang saya baca sendiri, kalau menurut Pak Bobo sendiri? Ya, menurut saya para tokoh-tokoh Dayak sewaktu memutuskan untuk bergabung dengan NKRI pasti sudah melihat dan mempelajari hal ini. Jadi karena mungkin tokoh kita sudah melihat bahwa di dalam falsafah Huma Betang dan di dalam falsafah hidup orang Dayak sendiri tidak ada pertentangannya dengan dasar-dasar negara yang akan dibangun di dalam NKRI ini, terutama Pancasila. Jadi di dalam butir-butir Pancasila yang kalau tidak salah 42 butir, tidak ada satupun yang bertentangan dengan falsafah Huma Betang kita. Pertama misalnya tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Kita tidak ada orang Dayak ini yang tidak bertuhan. Kita pasti mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Tentang bagaimana hidup bermasyarakat, tentang bagaimana saling menghormati sesama, bagaimana di dalam kehidupan sosial, bagaimana di dalam kehidupan pemerintahan, ya, di dalam musyawarah untuk mufakat, itu sudah ada di dalam falsafah Huma Betang. Jadi sebenarnya Pancasila hanya sebutan baru saja untuk falsafah Huma Betang ini, karena memang falsafah Huma Betang ini sudah mendarah daging di dalam kehidupan orang Dayak. Ya, kami juga sebagai rohaniawan Kristiani, kami tidak melihat bahwa ada pertentangan antara ajaran Alkitab dengan falsafah Huma Betang ini sendiri. Dan kita juga dengan ajaran Alkitab kita Kristiani tidak ada pertentangannya dengan Pancasila, sehingga kita di dalam NKRI ini sebenarnya betul-betul dapat membaur, betul-betul dapat menyatu, sehingga kita dapat melihat bahwa Indonesia dan Dayak adalah sebenarnya sama, satu. Kemudian bagaimana Pak celahnya? Kalau kita sering melihat kasus, banyak sekali sekarang terjadi pertentangan ketika terjadi kesalahpahaman, kemudian mencuat. Padahal kalau kita kembali seperti Pak Walter tadi mengatakan, duduk bareng, berembuk di Huma Betang itu selesai. Dan yang menjadi celahnya ini Pak, apakah mindset orang sekarang mulai berubah, atau falsafah itu sendiri, filosofi kita yang tidak tersampaikan dengan baik, atau seperti apa? Ya, sebenarnya dari dua pertanyaan itu memang itu yang terjadi. Celah itu yang pertama karena pergeseran zaman, ya, dan juga yang kedua bahwa ada dari kita sendiri yang kadang-kadang menganggap bahwa falsafah kita sebagai orang Dayak itu sesuatu yang ketinggalan zaman. Jadi mereka menganggap modernisasi itu adalah sesuatu yang merubah segala-galanya. Padahal tidak. Padahal kehidupan yang mendasar adalah kehidupan bagaimana kita menghargai adat istiadat leluhur nenek moyang kita. Ya, adat istiadat leluhur nenek moyang kita itu tidak melulu sesuatu yang kuno atau sesuatu yang zaman purba.
Kadang-kadang kan image kita yang berpikir seperti itu, seperti kita berpikir rumah betang, oh itu tidak minimalis, itu tidak modern. Padahal coba kalau kita lihat, Memakan banyak nah, lahan. kalau kita lihat di dalam falsafahnya, ya, kita orang Dayak ini sebenarnya memiliki sesuatu falsafah yang sangat-sangat kaya, yang sangat-sangat lengkap. Jadi kita tidak perlu belajar dari luar, Ya. dan harusnya malah orang luar yang tinggal di rumah kita itu yang belajar tentang bagaimana falsafah kita dan adat istiadat kita. Oke. Sehingga falsafah rumah betang ini berbicara di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kenapa terjadi pergesekan? Ya. Kenapa terjadi masalah-masalah yang tidak dapat terselesaikan? Yang pertama, karena kita menganggap bahwa penyelesaian secara adat Sudah ketinggalan. itu sudah ketinggalan zaman. Harus hukum positif yang berbicara. Lebih puas Yang seperti ya lebih puas dengan hukum positif katanya. Sehingga akhir-akhir ini kan kita, karena saya juga seorang yang bergerak di dalam ormas-ormas kedayakan, saya berusaha dengan kawan-kawan untuk terus menegakkan falsafah rumah betang ini, bagaimana damang yang harus lebih berkualitas lagi, lebih berwibawa lagi, lebih bisa mengambil keputusan-keputusan yang berkeadilan, ya, yang tidak dianggap sebagai memihak sebelah atau mengambil keuntungan untuk diri pribadi. Mungkin ini yang terjadi, rasa percaya dari masyarakat kepada lembaga-lembaga adat kita. Itu mungkin yang bisa terjadi. Kalau menurut pandangan dari Pak Ketua sendiri seperti apa? Saya kira tadi apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi itu kan betul-betul, Bu. Persoalannya sekarang itu kenapa pergeseran itu ada, ya karena memang dari kita sendiri tadi, dari pihak luar. Oleh karena itu ke depan itu kan perlu sosialisasi, perlu pendidikan. Ya. Pendidikan itu penting gitu. Selalu kita sosialisasikan. Mulainya Pada dari diri- mana? Pendidikan untuk mensosialisasikan falsafah filosofi kita ketika masuk ke Kalimantan Tengah seperti ini. Mulai dari mana? Keluarga kah atau sekolah? kita mulai dari keluarga dulu, Orang datang ya karena kita ingin bahwa di mana bumi dipijak dulu, orang tuh datang tuh kan dia harus menghormati kita. Mereka harus belajar dengan Adat kita, istiadat setempat. adat istiadat kita, sehingga kita bisa menyatu. Sehingga kedamaian tadi bisa kita ciptakan. Oke. Kedamaian yang ada di bumi Kalimantan Tengah yang kita ciptakan ini juga kedamaian untuk Indonesia, kedamaian untuk dunia yang kita ingin ciptakan. Nah, oleh karena itu perlu pendidikan tadi, pendidikan. Pendidikan itu kita mulai dari rumah tangga, dari Ya. keluarga dulu, sampai nanti formal kan mungkin. Barangkali ya kalau memang di dunia pendidikan ada kurikulum yang memang kan bisa saja, saya kira tidak ada masalah. Orang dulu juga mengatakan bahwa belum bahadat. Nah, yang seperti ini juga sepertinya jarang-jarang sekali ya Iya. diangkat. Ya itu tadi, karena memang Sosialisasinya tergantung kurang dengan- masif. ya, tergantung dengan orangnya. Aha. Itu. Kalau bergeser sekarang, Pak, menurut pandangan Bapak sendiri, pemerintahan kita saat ini seperti apa, Pak? Untuk yang mulai dari sosialisasi rumah betang, kemudian keragaman dalam, contoh saya ambil karena di sini dua-duanya adalah rohaniawan. Seperti apa, Pak, dukungan dari pemerintah sendiri untuk misalnya gereja, untuk misalnya saya kira majelis? kalau saya melihat ya, pemerintahan sekarang ini kan sudah cukup baik. Ya tinggal untuk melanjutkan aja, terus menerus gitu. Sudah dimulai ini kan, Ya. sudah dimulai. Misalnya gereja juga dibangun, masjid juga dibangun, balai keharingan juga dibangun, pura juga dibangun. Ya. Semua yang punya agama sini saya lihat mendapat bagian. Boleh dilihat, mendapat bagian semua, walaupun dia kecil tidak ada masalah. Kita kan tidak melihat besar kecilnya, Iya. tapi yang penting kebersamaan itu, bahwa rasa keadilan itu bisa diterapkan oleh pemerintah kepada kita secara Kalau untuk umat sendiri, Pak, seperti apa? Ya. Perhatian dari pemerintah. sudah cukup baik, perhatian dari pemerintah cukup baik. Ya, tinggal kita aja sebetulnya sudah cukup baik itu. Apa yang kira-kira menurut teman-teman dari Majelis Induk Haringan ini untuk pemerintahan kita ini, Pak, untuk misalnya ke depan lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi. Saya- Walaupun tidak ada yang sempurna kita Iya, tahu, tapi kita kan stepnya ke sana. Seperti apa, Pak? Kalau menurut pandangan Bapak? Kalau saya pandangan itu apa yang sudah ada sekarang ini coba diterapkan lagi gitu. Dilanjutkan aja lah caranya dengan apa yang sudah ada ini. Artinya misalnya membantu tadi contoh gitu. Karena kita terus terang aja yang induk haringan ini kan balai sudah banyak dibantu oleh pemerintah ini. Dari eranya kemarin dari Pak Asmawi, dari yang dulu aja lah. Bukan kita nyebut satu persatu, silih Iya. berganti di pemimpin ini Iya. sama. Pak Teras kemarin juga, Sugianto ini, ya kan?
semua mereka juga membantu dan peduli. Kita melihat hanya tinggal ya kalau soal besar kecilnya itu kan Ya. itu hanya relatif aja. Oke. Kemudian, ini yang menurut teman saya ini perlu dilakukan terus menerus. Kalau harapan dari teman-teman Keharingan sendiri untuk pemerintahan sekarang ini apa Pak? Untuk dari segi keagamaan, kalau bangunan yes oke. Apalagi yang menjadi teman-teman melihat dukungan dari pemerintah ini Pak? Iya, soal pendidikan, saya inginnya pendidikan itu perlu dibantu. Anak-anak tuh perlu dibantu. Oke. Terutama yang tidak mampu, misalnya yang tidak mampu karena memang dia perlu dibantu. Berikanlah mungkin bantuan beasiswa dan lain sebagainya. Kalau saat ini untuk pemerintahan kita sekarang seperti apa Pak? Bantuan yang diberikan dalam pendidikan untuk teman-teman saudara kita dari Hindu Keharingan? Sudah ada. Saya sudah memonitor dengan bertanya dengan rektor di IAIN, banyak juga bantuan yang disampaikan oleh pemerintah yang ada sekarang beasiswa kepada mereka. Ada bantuan beasiswa Kalteng Berkah kalau tidak salah, yang saya dapat informasi dari itu kan sudah bahkan ya melebihi kautannya, melebihi dari apa yang Ekspektasi tersedia teman-teman. gitu. Karena orangnya memang sedikit yang tadi sesuai kriteria itu, bantu lebih banyak gitu kan, sehingga dikembalikan sebagian. Kalau Nah, untuk ini menjalankan kita- ritual, menjalankan keagamaan, sampai saat ini dalam tanda kutip seperti apa Pak? Kalau bantuan keagamaan kan jalan aja sebetulnya, jalan. Kita kan dibantu, misalnya ada upacara-upacara kegiatan tiwa. Contoh seperti tiwa kemarin ya? Kemarin dibantu. Pemerintah itu kan masukannya ke PBD masing-masing, baik kabupaten maupun provinsi gitu. Ya sesuai dengan anunya. Kuota yang ada. Kuasanya. Oke. Saya bergeser ke Pak Pendeta dulu. Pak Pendeta seperti apa kalau teman-teman sendiri melihat pemerintahan kita sekarang saat ini? Ya, memang kalau kita melihat di lapangan, ya, memang perhatian pemerintah untuk masalah keagamaan, terutama di dalam kekristenan, terutama kepada hamba-hamba Tuhan dan para pendeta. Karena saya ketua asosiasi pendeta ini kan, yang menjadi visi misi kami adalah selain kami menjadi penjaga umat, sampai suara kebenaran dan suara kenabian, kami juga harus memperhatikan kesejahteraan para pendeta. Nah, ada beberapa sinode atau aras gereja yang memang pendeta atau hamba Tuhan yang melayani itu digaji. Nah, tetapi ada beberapa sinode yang hamba Tuhannya atau pelayan atau gembala sidangnya itu tidak digaji. Mereka hidup oleh pelayanannya. Jadi kadang-kadang yang menjadi beban kami sebagai pengurus di dalam asosiasi pendeta itu bagaimana supaya pendeta-pendeta ini diperhatikan kesejahteraannya. Memang selama ini ada, ya, jadi lewat aras. Jadi aras gereja kalau di Kalimantan Tengah ini yang saya tahu ada 7, PGI, ya, PGLII, PGPI, Advent, Baptis, keuskupan. Setelah itu ada 7 yang saya tahu. Dan kami asosiasi pendeta ini bukan berada di bawah salah satu aras itu, tetapi kami adalah seperti kolaborasi semua pendeta dan hamba Tuhan secara pribadi di luar doktrin, di luar tembok-tembok gereja. Jadi kayak Ikatan Dokter Indonesia itu kan sendiri di luar rumah sakitnya atau spesialisasinya. Jadi kayak asosiasi pendeta itu persis seperti Majelis Ulama Indonesia. Jadi gabungan ulama-ulama Kristen kumpul di situ. Bagaimana kami berpikir supaya mensejahterakan dan betul-betul mengarahkan semua hamba-hamba Tuhan yang bekerja melayani umat ini untuk benar-benar mereka fokus. Tidak hanya akhirnya berebut masalah jabatan, masalah uang, masalah berapa gaji. Nah, makanya yang menjadi concern kami dengan pemerintah juga, kami sering berkomunikasi dengan Kesbangpol, dengan Kesra. Kita berbicara bagaimana supaya hamba-hamba Tuhan ini bisa menerima bantuan. Selama pandemi COVID ini kan kami dari Asosiasi Pendeta sangat dibantu sekali. Jadi berupa sembako kita dari pihak Sekda, ya, Kesra, dan dari pihak Pemda sendiri itu baru-baru saja kita dapat bantuan sembako itu 164 paket. Itu sudah bantuan yang keempat kalau tidak salah. Termasuk BST, bantuan sosial tunai untuk para pendeta dan hamba Tuhan. Jadi kita di dalam asosiasi pendeta ini kalau kita mengajukan permohonan atau permintaan atau menyampaikan sesuatu kepada pemerintah daerah, selama ini kita direspon dengan baik.
ya untuk bantuan sosial selama COVID ini. Ya, karena saya baru menjabat sekitar 1 tahun dan saya begitu menjabat kita pengurus langsung bergerak untuk merangkul semua aras-aras gereja dan sinode ini, bagaimana kita bersinergi membantu pemerintah. Karena asosiasi pendeta ini sebenarnya adalah mitra pemerintah untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk dapat menjangkau umat. Jadi kalau ada program-program pemerintah tentang pembinaan umat, itu bisa melewati asosiasi pendeta ini. Dan kita berbicara secara umum. Jadi kita bisa benar-benar melihat bagaimana perhatian pemerintah terhadap para hamba Tuhan, gereja dan juga umat. Selama pandemi COVID ini terutama, kita kalau masalah bansos, ya kita tidak mendapat kesulitan karena saya tahu persis, saya sangat dibantu. Kami sangat dibantu, para hamba Tuhan dibantu karena kita dengan dinas Departemen Agama baik itu kota dan provinsi, kita sangat dibantu. Jadi beliau-beliau yang duduk di sana sebagai stakeholder, mereka kalau kita mengajukan sesuatu, mereka langsung mengapresiasi dan kita mendapatkan apa yang kita minta. Bagaimana dengan program-program dari gereja-gereja yang tergabung di dalam asosiasi itu ketika menggulirkan suatu program? Apakah sedemikian cepat seperti Bapak katakan tadi responnya, atau kalau orang mengatakan mungkin ada isu-isu miring agak di nomor 2-kan? Bagaimana menurut Bapak selama ini yang dirasakan? Saya rasa kalau saya sendiri di dalam asosiasi pendeta, kami tidak pernah merasa di nomor 2-kan. Karena untuk kami begini, kita tinggal masalah komunikasi saja. Jadi kalau kita tidak bisa berkomunikasi, kita cuma antar sesuatu bicarakan tanpa bisa menjelaskan apa yang sedang mau kita kerjakan, ya bagaimana pihak pengambil keputusan untuk membantu? Nah, masalahnya adalah bagaimana kita para pelayan Tuhan atau para pengurus gereja itu bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada sinodenya atau kepada kami sebagai pengurus asosiasi pendeta tentang apa yang dapat kami bantu. Karena saya rasa pihak pengambil keputusan atau stakeholder, misalnya kayak pihak Kesbangpol atau pihak Pemda, kalau mereka mendapatkan informasi yang tepat dan apa yang mereka butuhkan, data-data yang dibutuhkan itu lengkap, saya rasa tidak pernah kita dipersulit itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, karena kita sudah masuk di tahun politik dan sudah berada di penghujung pemilu, bagaimana kita di dalam rumah betang ini tetap guyup, tetap rukun, tanpa membedakan atau saling sikut, pilihanku begini, pilihanmu begini, itu menjadi suatu perpecahan. Nah, bagaimana teman-teman di sini, bapak-bapak di sini merespon itu? Tetapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Pemirsa, kita masih di Tatap Muka dengan tema kita Indah dalam Keragaman Huma Ita Huma Betang. Pak, seperti ulasan kita di depan tadi, karena kita sudah berada di segmen terakhir, kita juga belajar bagaimana sih Huma Betang ini ketika berbicara masalah politik. Yang ingin saya tanyakan, ini tahun politik, bagaimana Huma Betang ini berperan sehingga yang namanya perpecahan ketika ada kampanye di luar sana yang mengatasnamakan dalam tanda kutip jualannya misalnya untuk agama, kemudian untuk suku, untuk golongan, itu seperti apa? Kalau kita belajar dan mengadopsi yang namanya falsafah Huma Betang dari Pak Walter Penyang dulu, Ketua Majelis Besar Agama Hindu Karya. Ya, terima kasih. Saya kira kita harus ya sebagai masyarakat Dayak sebagai orang Dayak gitu. Kita sudah tadi banyak membicarakan soal keberagaman, soal keindahan hidup di rumah betang gitu kan, yang menjadi filsafat kita. Saya kira menghadapi tahun politik seperti ini ya kita juga harus dewasa, semua orang harus dewasa untuk berpikir bahwa kita ini kan tahun politik ini kan memilih pemimpin yang memang bisa melaksanakan melanjutkan pembangunan yang ada gitu. Soal pilihan berbeda kan tidak masalah. Kalau saya kira
membuat kampanye dan lain sebagainya, menjelek-jelekannya, itu kan tidak bagus, gitu. Tidak bagus. Ya itu yang perlu kita hindari. Nah ini, peranan kita sebagai masyarakat, kita mengimbau kepada seluruh peserta kampanye, baik dia paslonnya, juru kampanye, gitu, dan masyarakat yang mendengar. Ya udahlah, mari kita ke depan secara bersama-sama, karena kita ingin pemimpin kita di Kalimantan Tengah ini pemimpinnya memang untuk bisa melaksanakan pembangunan yang sudah ada, gitu. Itu kalau harapan saya, melanjutkan pembangunan yang sudah ada ini, sehingga dengan demikian silih berganti nanti pemimpin, silih berganti 5 tahun lagi ke depan nanti berganti lagi, selalu kita dukung siapapun dia, gitu. Siapapun dia, kita tidak melihat latar belakang, tidak melihat agamanya, jangan diangkat-angkat lah ya, hal seperti itu. Jualannya nggak bagus dan tidak mendidik rakyat kita. Nah, kita mudah-mudahan lah masyarakat Dayak ini juga ya semua dewasa. Harapan saya kan dewasa, sehingga dengan demikian nanti pemilu yang sebentar lagi 9 Desember ini berjalan dengan aman, tertib, lancar, gitu kan, menghasilkan yang terbaik buat Kalimantan Tengah, buat kita semua, siapapun dia. Saya kira itu. Geser ke Pak Pendeta, silakan ditanggapi. Saya rasa di dalam pilkada ini 2 orang paslon kita adalah putra-putra terbaik Kalimantan Tengah, dan adalah putra-putra terbaik yang mampu dan kita percaya untuk mampu memimpin kita. Jadi siapapun yang terpilih, kalau menurut Alkitab berbicara seperti ini, pemerintahan itu adalah pilihan Allah. Jadi kalau seorang pemimpin sudah dipilih dan sudah dilantik, dia adalah pemimpin kita, dan kita harus mendukungnya. Jadi masalah gesekan yang terjadi selama kampanye, selama masa-masa akhir pilkada ini, itu sesuatu hal yang wajar, tetapi tidak usah kita gembar-gemborkan, dipertajam. Itu satu hal yang wajar, perbedaan pendapat. Ya, satu memilih yang satu sepakat dengan yang satu. Silakan kita berbeda pendapat. Ya, pilihan boleh berbeda, tetapi kita tetap satu, yaitu orang Dayak. Tetap satu bahwa kita warga Kalimantan Tengah. Dan saya percaya bahwa pemimpin yang terpilih atau 2 bakal calon kita ini, 2 calon gubernur kita ini yang akan bertarung nanti adalah orang-orang yang tidak akan berpikir jahat tentang Kalimantan Tengah. Nah, kita sendiri jangan berpikir jahat bahwa mereka yang terpilih nanti akan seperti ini terhadap kita. Nggak usahlah kita suzon berduluan. Ya, kita harus berpikir bahwa Kalimantan Tengah ini harus membangun. Kalimantan Tengah ini harus maju. Kalimantan Tengah ini harus makmur. Nah, jadi untuk menangkal hal-hal itu, saya percaya bahwa falsafah Huma Betang kita ini sudah cukup, sudah lengkap. Ya, kita percaya bahwa keberbedaan di dalam Huma Betang itu bisa kita satukan kok. Dengan cara apa? Kita saling menghargai, kita saling menghormati. Kita beda agama, ya. Kita berbeda suku, ya. Kita berbeda pandangan mungkin. Ya, kita berbeda warna kulit mungkin. Tetapi satu hal yang membuat kita sama, bahwa kita ada di Kalimantan Tengah dan kita adalah warga Kalimantan Tengah, mempunyai tanggung jawab untuk membangun Kalimantan Tengah ini. Jadi betul-betul saya mengimbau, yang pertama, jangan sampai kita ada golput. Ya. Yang kedua, untuk black campaign. Ya, itu jangan sampai menjadi alat pemecah belah kita. Ya, intoleransi, radikalisme, itu kan sudah bisa kita tangkal di Kalimantan Tengah ini. Kita tidak sombong dengan apa yang kita ucapkan, tetapi itu sudah kita lihat sendiri. Ya, masyarakat Kalimantan Tengah ini sudah banyak belajar dan sudah dewasa. Dan kita sudah tidak gampang lagi diadu-adu tentang masalah agama. Ya, saya ingat dulu saya juga dibesarkan dari keluarga besar yang berbeda agama. Nenek moyang saya orang Kaharingan. Ya, om tante saya itu banyak yang beragama Muslim. Kami banyak Kristen. Saya menjadi pendeta malah. Tetapi kalau ada dalam satu pertemuan keluarga, ada pesta, ya, kalau itu Idul Fitri misalnya, kami penuhi rumah saudara-saudara kami yang agamanya beda, kami satu saja. Kalau kami ada ibadah, ada keluarga yang meninggal yang Kristen, itu penuh rumah. Ya, jadi kami karena tetap satu keluarga. Kalau keyakinan itu urusan pribadi dan tidak bisa kita paksakan. Nah, falsafah Huma Betang itu tidak pernah memaksakan orang untuk berubah. Falsafah Huma Betang itulah yang membuat kita tetap ada sampai sekarang, tetap eksis sampai sekarang. NKRI ini, ya, ada miniaturnya
Indonesia itu ada miniaturnya di Kalimantan Tengah ini. Kalimantan Tengah ini sudah lengkap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ketika mengambil kesimpulan, ada provokator seperti Bapak Ya. katakan studi kasusnya dari luar yang ingin dalam tanda kutip memecah belah kita masuk dengan berbagai cara. Kalau kita sudah yang namanya melekat, sudah mendarah daging, falsafah Huma Betang ini seharusnya tidak gampang goyah. Tidak gampang goyah. Itu namanya Misalnya, antisipasinya kan. Ketika itu masuk mana yei, mana cali, tapi kita tetap prinsip Ya. kita punya. Nah, itu yang menjadi pegangan kita. Yang menjadi pegangan kita. Ya. harapannya untuk pemerintah yang sekarang dan ke depan. Kita tidak tahu siapa yang terpilih, tetapi boleh dong kalau kita berharap ya. Di sini. Ya. Seperti apa sekarang dan yang akan datang terkait dengan falsafah Huma Betang, terkait dengan cara kita hidup, cara kita berpolitik. Seperti apa? Dari Pak Ketua dulu. Terima kasih. Saya kira tadi kan harapan kita tadi ya, harapan kita bahwa pemimpin yang akan terpilih nanti itu kan bisa menempatkan semua pihak ini rasa keadilan, semua pihak itu kan bisa diapa gitu. Itu yang kita minta gitu. Kemudian hal-hal lain saya kira ya pemimpin juga ya peduli dengan semuanya gitu. Ya. Tidak membedakan satu dengan lain, itu harapan ke depan. Dan mereka kita minta juga ya kalau memang ikut sambil juga belajar gitu bersama dengan kita untuk melakukan ini semua. Saya kira itu. Oke. Nah, kalau ini terakhir Pak, agak melenceng sedikit. Karena teman-teman Hindu Keharingan kan juga masih sebagai penjaga adat juga di sini Pak. Nah, Ya. supaya kami di luar keyakinan ini bisa paham bahwa perbedaannya di sini adalah adat, di sini adalah ritual. Seperti apa Pak kira-kira? Ya, ke depan kita kan sudah merancang juga. Jadi majelis kita sendiri ini sudah merancang untuk membuat batasan. Jadi Yes. mungkin pada suatu saat nanti kita Majelis Besar Hindu Keharingan ini dewan adatnya kita ingin sharing untuk mana yang kira-kira adat, mana yang ritual Budaya, gitu ya. kan, supaya dipisahkan gitu. Jadi semua orang tahu. Nah ini nanti kita bukukan itu menjadi pegangan pelajaran semua pihak. Karena kita kan punya masa depannya anak cucu kita yang jadi ke depan memang harus kita pikirkan. Kami memang berencana sudah memulai ini mungkin 2-3 bulan ke depan tuh sudah ada acara-acara yang kita buat, kita bikin rapat besar barangkali nanti mengundang semua pihak untuk terutama para ulamanya dulu. Iya. Karena kita minta anunya ini fatwanya kan dari ulama kita, para basi itu tadi. Iya. Ada Pangtelun seperti Pak Rabiadi tadi contoh. Itu kita minta pendapatnya, ini mana kira-kira apa ini ritual atau tidak. Kalau tidak ritual ya kita ini Tradisi, adat, ya, budaya. Bisa dianukan semua pihak, sepanjang semua pihak mau menerimanya. Berarti juga nanti ada campur tangan pemerintah untuk Harus. palunya ini. Wajib. Harus. Kita itu campur tangan. Harus. Karena kita tidak mungkin sendiri untuk melakukan itu. Stakeholder. Kita campur tangan. Paling tidak juga ya memfasilitasi. Fasilitasi kita pertemuan, karena mau undang orang banyak kan kita butuh biaya dan lain sebagainya. Butuh Kita tempat. ajukan anggaran lah Disitulah peran pemerintah. pemerintah juga. Di situ lah Peran peran. pemerintah itu. Nah itu yang kita harapkan tadi. Makanya saya bilang ya siapapun dia pemimpinnya, kalau dia peduli apa yang disampaikan Bapak tadi, yang disampaikan itu semuanya jangan dipersulit lah. Karena kita kepentingannya untuk orang Dayak. Untuk orang Dayak ini ya untuk keberagaman ini tadi. Karena kita falsafah Huma Betang ini yang harus kita pertahankan. Oke. Terakhir dari Pak Bobo, Ketua DPD API, silakan dengan pertanyaan yang sama, statementnya seperti apa, closing statement kita. Ya, untuk yang akan terpilih nanti, untuk yang memimpin kita nanti, saya percaya bahwa dia pasti yang terbaik, ya, dan dipercaya oleh masyarakat, terutama di Kalimantan Tengah. Dan yang harus menjadi perhatiannya adalah bagaimana falsafah Huma Betang ini tetap harus dipelihara, baik secara mensosialisasikannya secara informal maupun secara formal di dalam dunia pendidikan. Jadi falsafah Huma Betang ini adalah falsafah yang sangat luar biasa. Yang saya katakan tadi ini adalah miniaturnya daripada NKRI itu sendiri.
di mana lengkap di situ, keberbedaan ada di situ, kebersamaan ada di situ, keadilan ada di situ, ketuhanan yang Maha Esa ada di situ semua. Jadi pemerintah sejogjanya adalah bagaimana menjadi satu alat ya yang mampu untuk tetap mempertahankan ini, sehingga dari generasi ke generasi bukan semakin merosot tetapi semakin memperkokohnya. Tidak ada malah degradasi. Tidak ada degradasi dalam pemahaman dan melakukan budaya Dayak ini Walaupun sendiri. terpaan media sangat luar biasa, terlebih media dari luar. Ya, itu yang harus kita pertahankan. Nah, tugas dan peranan daripada pemerintah memang harus lebih concern di sini. Ya, gesekan-gesekan selama ini yang terjadi kan karena mungkin ya. Jadi masyarakat di akar rumput berpikir bahwa mereka terabaikan. Ya, itu yang terjadi. Nah, tetapi saya rasa pemerintah pasti akan bisa membaca ini semua dan mereka pasti akan berusaha mencari solusi yang terbaik di mana setiap orang merasa diperlakukan dengan adil. Terutama orang-orang Dayak di tanahnya sendiri, di rumahnya sendiri, bagaimana mereka dihormati. Bagaimana mereka dihargai, bagaimana mereka dipandang sebagai satu, bukan orang yang nomor dua lagi, tetapi menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Oke. Terakhir Pak, pertanyaannya sama seperti saya ajukan kepada Pak Ketua Majelis tadi, agar tidak berbenturan falsafah Uma Betang ini, kemudian ada ritual adat, ada yang namanya ritual, ada yang namanya adat maksud saya. Untuk kekristenan sendiri teman-teman seperti apa memfilternya sehingga itu tidak, mereka tetap sebagai penjaga adat, sebagai pelestari adat, tetapi tidak melanggar dalam tanda kutip keyakinannya masing-masing. Ya, itu dengan sudah. konsep sama, Ya, dengan kita. konsep kita begini. Kita sebagai pendeta dan hamba Tuhan, ya kita mengerti bahwa yang mana yang budaya dan yang mana yang ritual. Saya berkali-kali datang, saya ketemu dengan saudara-saudara yang di Balai Keharingan. Saya sering ke sana, saya berdiskusi, saya ketemu, karena saya juga wakil Panglima Batamat dan juga saya korlapnya juga. Kami sering berdiskusi di Rumah Betang ya, di Jalan RT Melono. Kita berbicara supaya tidak ada terjadi gesekan bahwa ada kita misalnya dari pendeta itu melakukan sesuatu yang sebenarnya itu adalah ritual keharingan. Ya. Tetapi kita akan berusaha menanyakan ini. Kadang-kadang kita berusaha mencari informasi, sehingga kita betul-betul pada saat kita melakukan itu kita tahu bahwa ini bukan ritual dan tidak akan menyinggung saudara-saudara kita penganut keharingan. Tampung tawar. Nah, contoh paling gampang seperti tampung tawar itu. Nah, di dalam agama Kristen ya kita ada yang namanya kita memercikan air suci kalau di Katolik, atau memberikan doa. Kalau di dalam karismatik itu kita bisa memberikan minyak urapan. Nah, kita bisa ganti di situ. Nah, jadi masalah tampung tawar itu kalau memang dari pihak Karingan kan ada dilengkapi dengan doa-doa dan itu bisa menjadi ritual. Nah, tetapi kalau di dalam kekristenan kita bisa rubah itu menjadi, kita bisa pakai tangan atau kita kadang-kadang kita pakai minyak urapan. Jadi, atau dengan media yang sama tetapi dengan doa yang berbeda. Ya, itu bisa kita lakukan. Kita juga bisa memakai itu, kita lakukan seperti ini, kita berdoa. Ya, kita sesuai dengan iman masing-masing, dan itu saya rasa sangat lebih bagus lagi. Kami dari pihak rohaniawan Kristiani akan lebih banyak harus berdiskusi. Karena ada beberapa hal juga yang kita terjadi gesekan di berbagai daerah tentang ritual-ritual adat ini. Karena ada beberapa rekan kami hamba Tuhan yang melakukan seperti pelanggaran dan ada laporan ke saya dan kami yang menyelesaikannya. Tetapi ya luar biasanya kita, kawan-kawan kita dari Keharingan ini, mereka bisa kita ajak berdialog sehingga tidak menganggap itu sebagai satu penistaan tetapi sebagai ketidaktahuan. Sehingga pada saat kita diberitahu, kita paham. Sehingga itu tidak menjadi benturan. Dan tidak mengulangi hal yang sama. Ya, karena terus terang saja kami yang dari Kristen, saya juga menjadi pendeta dan hamba Tuhan ini, kami juga lahir dari kandungan orang-orang Keharingan. Nenek moyang saya orang Keharingan. Sepertinya kita semakin harus banyak belajar teman-teman kita dari majelis. Kita harus banyak berdiskusi. Karena kalau kita tidak tahu dan kita bertindak sok tahu, kurung parang jadinya sehingga benturan itu terjadi. Itulah yang membuat kita menjadi bergesekan dan itu membuat kita bisa tidak enak. Dan itulah menjadi himbauan betangnya jadi tidak indah. Nah, itu dia.
Terima kasih Bapak-Bapak karena kita sudah berada di segmen terakhir. Terima kasih kepada Bapak Walter SP-nya, Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Palangkaraya yang juga seorang budayawan. Kemudian kepada Pendeta Bobo W. Badak, Ketua DPD API Asosiasi Pendeta Indonesia Kalteng dan juga rohaniawan. Terima kasih atas pencerahannya pada malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini. Kita banyak belajar apa itu falsafah rumah betang, bagaimana kita menerapkannya, terlebih di tahun politik. Pemirsa, akhir kata saya Olivia Teja bersama rekan-rekan bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan kenakan selalu masker, mencuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.